Ajaran Siti Jenar memahami Tuhan sebagai ruh yang tertinggi, ruh Maulana yang utama, yang mulia, yang sakti, yang suci tanpa kekurangan. Itulah Hyang Widi. Ruh Maulana yang tinggi dan suci menjelma menjadi diri manusia. Hyang Widi itu di mana-mana, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di utara atau selatan. Manusia tidak akan menemukan biarpun keliling dunia. Ruh Maulana ada dalam diri manusia, karena ruh manusia sebagai penjelmaan ruh Maulana. Sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera. Jasad yang akan kembali pada asalnya, busuk, kotor, hancur, menjadi tanah. Jika manusia itu mati, ruhnya kembali bersatu ke asalnya, yaitu ruh Maulana yang bebas dari segala penderitaan. Lebih lanjut, Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat ruh manusia adalah ruh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula, ruh tidak lupa dan tidak tidur, yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Siti Jenar mengaku bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Lihatlah, Allah ada dalam diriku, aku ada dalam diri Allah. Pengakuan Siti Jenar bukan bermaksud mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan Allah, Sang Pencipta ajali abadi, melainkan kesadarannya tetap teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan. Memang ada persamaan antara ruh manusia dengan ruh Tuhan atau zat. Keduanya bersatu di dalam diri manusia. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya. Persatuannya merupakan persatuan zat sifat. Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama. Inilah prinsip kemanunggalan dalam ajaran tentang manunggaling Kawula Gusti atau jumbuhing Kawula Gusti. Bersatunya dua menjadi satu atau dwi tunggal diumpamakan wiji wonten salebeting wit. Dalam memandang hakikat manusia, Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal. Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan. Maka hati nurani harus ditaati dan dituruti perintahnya. Jiwa merupakan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari Sang Hyang Widi, sehingga raga dianggap sebagai wajah Hyang Widi. Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan, yakni kekal. Sesudah manusia raganya mati, maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya. Demikian pula akal merupakan kehendak, tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya, karena selalu berubah-ubah. Perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Siti Jenar disebabkan oleh adanya garasi, disebabkan oleh adanya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal budi. Jiwa terletak di luar nafsu, sementara akal budi letaknya berada di dalam nafsu. Mengenai perbedaan jiwa dan akal, dalam Wirayat Saloka Jati diungkapkan bahwa akal budi diumpamakan pohon ada di dalam biji, sedangkan jiwa diumpamakan biji ada di dalam pohon. Bagi Siti Jenar, proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan
dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek. Syekh Lemah Abang percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas ilmu pengetahuan mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif. Kemampuan intuitif ini ada bersamaan dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang dunia adalah bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati. Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini ada surga dan neraka yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia yang mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan. Sebaliknya rasa bingung, kalut, muak, risih, menderita itu termasuk neraka. Jika manusia hidup mulia, sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga. Tetapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja. Karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupannya pasti akan menemui kehancuran. Syekh Siti Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang bergentayangan untuk mencari pangan, pakaian, dan papan, serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani. Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jiwanya. Padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa. Namun begitu manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai. Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia. Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup ini sungguh menderita. Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Syekh Siti Jenar menjadi ekstrim dalam memandang kehidupan dunia. Hidup di dunia ini adalah mati, tempat baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan sempurna. Surga dan neraka semua bercampur aduk menjadi satu. Dengan adanya peraturan, maka manusia menjadi terbebani sejak lahir hingga mati. Maka Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi agar tahan mengalami hidup di dunia ini. Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari kamoksan, yakni mati sempurna, beserta raganya lenyap masuk ke dalam roh. Hidup ini mati, karena mati itu hidup yang sesungguhnya, karena manusia bebas dari segala beban dan derita. Karena hidup sesudah mati adalah hidup yang sejati dan abadi.